Bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua masih sehat ya. Tetap semangat untuk pembelajaran daringnya ya. Tetap kalian laksanakan dengan baik ya. Kalian harus laksanakan dengan senang hati. Kenapa? Karena kalau kalian tidak melaksanakan pembelajaran dengan senang hati, maka itu akan menjadi beban dalam diri kalian. So, kalian harus tetap semangat belajarnya ya, karena kita bagaimana lagi, mau tidak mau kita harus menjalani karena kita tidak bisa tatap muka di sekolah, kita tidak bisa ke sekolah karena pandemi COVID-19 ini ya. Ya, jadi hari ini kita masih lanjutkan pembelajaran, yaitu untuk pembelajaran daring PPKN kelas 11 tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, kali ini kalian membahas tentang bab selanjutnya ya. Oke ya, di sini saya punya kata-kata yang saya kutip dari kata-katanya Nelson Mandela, kata inspirasi buat kalian pada pagi hari ini, yaitu pendidikan adalah senjata terkuat yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. So, kalian jangan patah semangat, tetap semangat dalam meraih pendidikan setinggi mungkin ya. Terus belajar, belajar dan belajar. Oke, kita langsung saja pada pembelajaran kita hari ini. Saya kecilkan dulu ya. Ini tadi saya udah tag video beberapa kali. Saya lupa ternyata tadi itu saya pause dan belum saya play lagi. Jadi saya harus ulang lagi beberapa kali ya. Tapi saya tidak patah semangat juga untuk tetap mengajar kalian secara daring ya. Kalian juga yang belajar jangan patah semangat dong ya. Oke, untuk pembahasan hari ini kita akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Ini saya singkat dengan HAM dan KAM dalam Pancasila ya, dimana di dalamnya terbagi menjadi 3, yaitu HAM dan KAM dalam nilai dasar Pancasila, yang kedua HAM dan KAM dalam nilai instrumental Pancasila, dan yang ketiga HAM dan KAM dalam nilai praksis Pancasila ya. Oke, apa sih ketiga nilai ini ya? Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari nilai dasar terlebih dahulu ya. Oke. Nah, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila ya. Jadi Pancasila itu di dalam Pancasila juga mencantumkan atau tercantum HAM dan KAM ya. Meskipun kita sejak lahir kita sudah memiliki HAM dan KAM ya, tetapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam ideologi negara kita, Pancasila juga mencantumkan atau mengatur tentang HAM dan KAM ya, dimana dibagi menjadi 3 nilai. Yang pertama adalah nilai dasar. Nah, nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila ya. Hakikat itu adalah hal yang mendasar, nilai yang mendasar, yaitu untuk sila pertama nilai ketuhanan, sila kedua yaitu nilai kemanusiaan, dan sila ketiga nilai persatuan, kemudian sila keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima atau nilai kelima yaitu nilai keadilan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi itu adalah nilai-nilai dasar Pancasila. Nah, nilai dasar Pancasila ini sifatnya masih umum atau universal ya. Universal itu umum. Nah, sehingga di dalamnya itu terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Iya dong, nggak mungkin Pancasila memberikan nilai yang buruk ya, tentunya nilai yang baik dan benar. Nah, nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara ya. Jadi sifatnya tetap dan melekat, tidak dapat diubah karena ini adalah nilai hakikat, nilai yang dasar ya. Nah, kalian untuk penjabarannya kalian bisa buka di e-book halaman 8 ya. Saya contohkan satu sila, misalkan dalam ketuhanan yang Maha Esa, sila yang pertama, di mana ada HAM dan KAM yang tercantum dalam sila yang pertama, yaitu kita memiliki hak untuk memeluk agama ya, memeluk agama sesuai dengan keyakinan kita. Nah, KAM-nya apa? Kewajiban asasi manusianya apa? Yaitu menghargai atau menghormati antar umat beragama ya, tidak membeda-bedakan, berteman dengan orang yang berbeda
berbeda agama dari kita, yaitu adalah contoh dari nilai dasar ya. Kemudian untuk sila-sila selanjutnya nanti kalian akan explore, saya akan kasih tabel ya. Silahkan nanti kalian klasifikasikan apa sih haknya, apa sih kewajibannya ya untuk aktivitas kalian hari ini. Oke, itu tadi nilai dasar. Kemudian kita lanjut ke nilai instrumental. Nah, nilai instrumental ini tentunya berbeda ya. Tersambung dulu. Ini tentunya berbeda dengan nilai dasar ya. Nah, nilai instrumental Pancasila ini juga merupakan ya lebih luas lagi, merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila tadi ya. Namun ya perbedaannya adalah jika nilai dasar tadi sifatnya umum, nah nilai instrumental ini lebih khusus ya, jadi sifatnya lebih khusus dibandingkan nilai dasar. Nah, nilai instrumental ini merupakan pedoman untuk pelaksanaan kelima sila Pancasila ya. Bagaimana perwujudannya? Nah, nilai instrumental ini diwujudkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan-peraturan daerah, Tap MPR, Kepres dan sebagainya ya. Nah, HAM dan KAM juga tercantum dalam nilai instrumental ya. Contohnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, HAM dan KAM itu tercantum dalam pasal 28, yaitu pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Ya, silakan kalian buka lagi buku undang-undangnya ya. Jadi seperti yang kalian ketahui mulai dari kelas 1 ya, sudah saya sampaikan. Buku undang-undang itu wajib kalian punya untuk pelajaran PPKN ya. Itu tadi ya. Selanjutnya adalah terakhir yaitu nilai praksis ya. Nilai praksis sila-sila Pancasila. Nah, nilai praksis ini apa sih? Nah ya, kalau tadi nilai dasar yaitu nilai yang tetap dan melekat, nah nilai praksis ini ternyata bisa berubah ya, bisa berkembang, mengalami perubahan atau perkembangan atau perbaikan ya. Kenapa? Karena ini adalah nilai atau realisasi dari nilai-nilai instrumental atau nilai dasar tadi ya, yang menjadi pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa? Yaitu ini hal-hal yang dapat kalian lakukan ya tentang HAM dan KAM ya dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah ya dan sebagainya. Jadi misalkan saya contohkan di lingkungan masyarakat ya, kalian di rumah bertetangga dengan orang yang berbeda suku bangsa dari kalian ya. Contohnya kalian orang Jawa, kalian bertetangga dengan orang Bugis ya, atau orang apapun itu, orang Sumatera dan sebagainya. Nah, kalian tidak boleh tidak bertetangga dengan baik ya. Kalian harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa ya, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu. Jadi itu adalah nilai praksis dari atau realisasi nilai dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia ya, seperti itu. Nah, jadi nilai praksis itu adalah nilai yang kalian laksanakan atau actionnya atau tindakannya atau hal-hal yang kalian lakukan di kehidupan kalian, tentunya kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Seperti yang saya katakan tadi, nilai praksis Pancasila ini senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan ataupun perbaikan ya, sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Kenapa? Karena ideologi Pancasila itu merupakan ideologi yang terbuka ya. Jadi dalam pelaksanaannya, dalam actionnya ya bisa saja mengalami perkembangan ataupun perubahan seperti itu ya. Ya, jadi itu tadi nilai Pancasila ya, HAM yang mengatur tentang HAM dan KAM ya, hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Semoga ini
tidak hanya kalian dengar saja materinya, tetapi dapat kalian laksanakan dalam kehidupan kalian sehari-hari, di mana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita harus berpedoman pada Pancasila, ya, terlepas dari hal tentang hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, ya. Oke, jika kalian ada pertanyaan silahkan kalian tuliskan di kolom diskusi di G kelasnya, ya. Itu saja untuk penjelasan materi hari ini. Silahkan kalian buka e-booknya, ya, mulai dari halaman 8, ya. Itu membahas tentang harmonisasi hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar dalam perspektif Pancasila, ya. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Oke, terima kasih, tetap semangat and happy learning.